Di seluruh penjuru dunia, kota-kota yang hilang selalu menarik perhatian banyak orang. Ada banyak faktor mengapa kota atau daerah yang dulunya pernah eksis dan ramai penduduk ini sekarang ditinggalkan dan justru menjadi kota mati tanpa aktivitas manusia. Di Indonesia sendiri tak sedikit kota-kota yang dulunya terkenal ramai ini justru hilang, bahkan sebagian sudah resmi terhapus dari peta modern. Bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan banjir adalah faktor utama masyarakat meninggalkan daerahnya, meski ada juga faktor goib lainnya. Daripada berlama-lama, berikut ini adalah 5 daerah di Indonesia yang resmi telah hilang. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. 1. Kota Wuna atau Muna. Kota Muna merupakan sebuah daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi kota penting bagi Kesultanan Muna. Bagaimana tidak, pasalnya kota ini menjadi pusat pemerintahan Muna dan tempat tinggal para raja. Wuna dibangun pada masa Raja Laki Laponto tahun 1538 sampai 1541 dan selesai di masa Raja Laposasu tahun 1541 sampai 1551 serta dikelilingi oleh benteng yang berbentuk lingkaran. Di kota ini terdapat masjid, pasar, dan kediaman para raja, bangsawan-bangsawan, serta walaka atau golongan adat hukum. Jadi orang biasa dan kaum bangsawan yang tidak memiliki jabatan penting dilarang untuk mendiami kota ini. Walaupun orang-orang biasa dilarang untuk menetap, mereka boleh masuk kota pada saat waktu tertentu, yaitu hari-hari pasar dan dipanggil oleh pimpinan. Selain itu, mereka dilarang untuk naik kuda di dalam kota dan hanya pejabat saja yang diperbolehkan. Kota Wuna atau Muna mulai ditinggalkan pada tahun 1861 ketika Perang Saudara pecah antara Laode Kaili dan Laode Tau untuk memperebutkan jabatan sebagai Raja Muna. Situasi kota yang semakin memburuk membuat orang-orang mulai meninggalkan Muna dan lama-kelamaan akhirnya menjadi reruntuhan. Rumah terakhir yang berada di kota Wuna atau Muna dibongkar pada tahun 1910. Sekarang situs bekas kota berada di hutan belantara. Untuk sampai ke situs kota, Anda harus menyusuri hutan lebat dan medan yang berat yang harus ditempuh selama 1 jam untuk sampai ke lokasi. Di sana hanya ada reruntuhan kota, benteng, dan makam para raja terdahulu. Dan beginilah kondisi kota Wuna sekarang. Dua, Kota Saranjana. Kota Saranjana yang terletak di Kalimantan Selatan ini kembali jadi buah bibir. Konon katanya kota Saranjana merupakan sebuah kota goib karena sejatinya kota ini tidak pernah ada. Perdebatan mengenai keberadaan kota ini masih menuai pro dan kontra. Pasalnya tidak semua orang bisa menyaksikan kemegahan kota ini karena keberadaannya yang sangat mistis. Namun bagi masyarakat yang tinggal di kota baru Pulau Laut, mereka meyakini bahwa kota Saranjana benar-benar ada. Hal itu terlihat dari peta masa lampau, keberadaan kota Saranjana adalah fakta. Salomon Muller, naturalis berkebangsaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg, dalam petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo tahun 1845, menggambarkan bahwa terdapat wilayah yang ditulisnya sebagai Tanjung atau Hoek Seranjana. Sebuah foto seorang wanita berhijab yang tengah berpose menyandar ke teralis balkon memperlihatkan sisi belakang wanita itu terlihat jelas bekas lampu kota yang jauh tampak remang-remang. Foto ini viral dan jadi perdebatan warganet. Ada yang menyebutkan bahwa latar di belakang foto ini adalah lokasi kota Saranjana. Namun ada juga yang tidak percaya, lantaran saat dikunjungi kota ini hanya sebuah pulau saja, tidak ada satupun bangunannya. Konon kota Saranjana dihuni makhluk astral atau tidak kasat mata berupa jin muslim. Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia namun yang telah menggoib. Akhirnya kota Saranjana resmi dihilangkan di peta modern untuk menghilangkan perdebatan. 3. Dukuh Lagetang. Dukuh Lagetang menghilang hanya dalam waktu singkat akibat bencana longsor besar yang terjadi pada 16 April 1955. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Dieng dan sekitarnya membuat daerah ini hilang dalam waktu yang singkat. Peristiwa longsor ini terkenal karena korban tewasnya terbanyak di Pulau Jawa. Untuk mengenang tragedi pilu dan menghilangnya Dukuh Lagetang, dibuatlah sebuah tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Lagetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa akibat longsornya Gunung Pengamun-Ngamun pada 16 April 1955.
Saat ini lokasi Dukuh Lagetang sudah menjadi lahan pertanian kentang dan kubis. 4. 21 Desa Sidoarjo. Bencana lumpur lapindo yang terjadi pada 17 tahun silam mengakibatkan banyak wilayah desa di Kabupaten Sidoarjo terendam lumpur dan hilang. Sebanyak 21 desa hilang dan tenggelam secara perlahan-lahan. Tahun ini tepat 17 tahun kejadian tersebut terjadi, masalah ganti rugi pun belum terselesaikan dengan baik. Banyak warga yang harus menanggung akibat yang ditimbulkan oleh bencana ini secara fisik, ekonomi, hingga kejiwaan. Wilayah administratif desa yang dianggap hilang oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo mayoritas adalah kawasan yang masuk dalam peta atau area terdampak lumpur lapindo. Awal mula bencana ini terjadi di persawahan di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong yang dalam waktu 3 minggu menenggelamkan 90 hektar tanah dan memaksa 2.000 warga untuk mengungsi. Sampai sekarang kawasan yang tertutup lumpur sudah mencapai 800 hektar dan meliputi 21 desa. Bencana lumpur lapindo Sidoarjo masih terus berlangsung hingga saat ini dan belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Diperlukan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menangani dan meminimalisir dampak dari bencana ini. 5. Desa Beras Tepu. Beras Tepu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa yang terletak di kaki Gunung Sinabung ini sudah lama ditinggalkan penghuninya sejak tahun 2013. Akibat bencana Gunung Sinabung yang terus aktif memaksa para penduduknya meninggalkan rumah dan pindah ke daerah lain. Beras Tepu merupakan salah satu desa dari 18 desa yang sudah dikosongkan warga selama erupsi Gunung Sinabung. 3 di antaranya bahkan telah hilang terkubur lahar Sinabung. Suasana sepi sangat terasa saat pertama kali menginjakan kaki di desa Beras Tepu. Rumput-rumput ilalang tumbuh bebas hampir menutupi rumah-rumah penduduk. Sesekali terdengar suara burung yang menambah kesan mistis yang terasa di desa ini. Sekitar 200-an rumah warga beserta isinya kian rusak dan tidak terawat, bahkan ada yang roboh setelah ditinggalkan pemiliknya selama bertahun-tahun. Warga yang meninggalkan desa ini beberapa tersebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Karo. Namun paling banyak adalah di daerah Siosar, Sumatera Utara. Dan benar saja desa ini sekarang sudah menjadi desa mati. Oke guys, itulah tadi 5 daerah di Indonesia yang resmi telah hilang karena ditinggalkan penduduknya. Kira-kira adakah rencana kalian untuk berkunjung ke sana untuk menikmati sensasi berbeda untuk pengalaman hidup kalian? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!